Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 15 Program Studi Manajemen kelas MJ601 mata kuliah akuntansi manajemen. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Novi Fitriana, selaku moderator dan pemateri. Yang kedua yaitu Aldani Joba selaku pemateri. Yang ketiga yaitu Ayu Putriani Kida selaku pemateri. Dan yang keempat, Tias Ekaliana selaku materi. Di sini kami memilih materi yang kedua, yaitu analisis biaya volume laba atau CPV dalam pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya, materi yang pertama akan dipresentasikan oleh pemateri pertama, yaitu Aldani Julfa. Analisis biaya volume laba atau CVP adalah alat penting dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan untuk memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Dengan analisis CVP tersebut, perusahaan dapat menentukan titik impas, margin kontribusi, dan pengaruh perubahan harga jual atau biaya terhadap laba tersebut. Kemudian selanjutnya terdapat 4 komponen utama. Komponen yang pertama yaitu komponen biaya tetap. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Komponen yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel merupakan biaya yang berubah seiring dengan perubahan volume produksi atau penjualan. Kemudian selanjutnya komponen ketiga yaitu harga jual per unit. Harga jual per unit merupakan harga di mana produk dijual kepada berbagai pelanggan. Kemudian komponen terakhir, komponen yang keempat yaitu volume penjualan. Volume penjualan sendiri memiliki arti jumlah unit produk yang terjual dalam periode tertentu. Kemudian selanjutnya terdapat rumus CVP. Terdiri dari 2 rumus. Yang pertama yaitu rumus untuk margin kontribusi, yang terdiri dari harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Kemudian rumus yang kedua yaitu titik impas, yang terdiri dari biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Kemudian selanjutnya terdapat penjelasan mengenai margin kontribusi. Margin kontribusi sendiri memiliki penjabaran yaitu jumlah yang tersisa dari pendapatan penjualan setelah mengurangi semua biaya variabel yang terkait dengan penjualan tersebut. Ini berarti bagian dari pendapatan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan memberikan laba. Sedangkan untuk rumus margin kontribusi sendiri yaitu harga margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Selanjutnya terdapat penjelasan mengenai titik impas. Titik impas sendiri memiliki arti titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Rumus titik impas dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rumus titik impas dalam unit, yang terdiri dari biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Kemudian rumus yang kedua yaitu titik impas dalam rupiah, yang terdiri dari titik impas dalam unit dikali dengan harga jual per unit. Kemudian selanjutnya terdapat representasi grafik titik impas. Grafik titik impas menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Grafik ini menunjukkan titik di mana total pendapatan dan total biaya saling bertemu, yaitu pada titik impas. Elemen grafik sendiri terdiri dari sumbu X, yaitu di volume penjualan, sumbu Y yaitu di rupiah, garis pendapatan total, dan garis biaya total. Pemateri yang kedua akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Novi Fitriana. Margin keamanan. Margin keamanan yaitu merupakan ukuran seberapa besar penjualan dapat turun sebelum perusahaan mencapai titik impas. Untuk rumus margin keamanan yaitu
penjualan aktual dikurangi penjualan titik impas. Kemudian, analisis laba target. Analisis laba target ini digunakan untuk menentukan berapa banyak unit yang perlu dijual untuk mencapai laba yang diinginkan. Untuk rumus volume penjualan untuk laba target, yaitu biaya tetap ditambah laba target dibagi margin kontribusi per unit. Asumsi CPP. Yang pertama ada harga jual per unit tetap konstan. Yang kedua, biaya variabel per unit tetap konstan. Yang ketiga, total biaya tetap konstan. Dan yang keempat, pendapatan dan biaya berperilaku secara linear dalam kisaran yang relevan. Sensitivitas dalam CPP. Analisis sensitivitas dalam CPP ini membantu mengevaluasi dampak perubahan biaya, harga jual, dan volume penjualan terhadap laba, yang memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan skenario what if. CPP produk ganda. Dalam perusahaan yang menjual lebih dari satu produk, margin kontribusi rata-rata tertimbang digunakan untuk menghitung titik impas. Untuk rumusnya, yaitu margin kontribusi rata-rata tertimbang sama dengan total margin kontribusi dari semua produk dibagi total unit terjual. CPP dalam industri jasa. Industri jasa berbeda dari manufaktur karena tidak ada produk fisik. Biaya tetap dan variabel dihitung berdasarkan jam layanan atau proyek. Untuk contohnya, firma konsultasi dengan biaya tetap untuk sewa kantor dan biaya variabelnya untuk jam kerja karyawan. CPP dalam pengambilan keputusan berbagai keputusan bisnis. Contohnya seperti yang pertama, keputusan penetapan harga itu menentukan harga jual yang optimal. Yang kedua, ada keputusan campuran produk yang memilih kombinasi produk yang paling menguntungkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, ada keputusan ekspansi. Itu menilai dampak dari meningkatkan kapasitas produksi atau membuka cabang baru. Materi yang ketiga akan dipresentasikan oleh Tias Ekaliana. Keterbatasan analisis CVP. Ada beberapa keterbatasan analisis CVP, di antaranya yang pertama, asumsi bahwa biaya dan pendapatan berperilaku linear. Yang kedua, mengabaikan nilai waktu dari uang. Yang ketiga, berfokus pada periode analisis tunggal tanpa mempertimbangkan perubahan jangka panjang. Aplikasi dunia nyata dari CVP. Studi kasus menunjukkan bagaimana perusahaan dari berbagai industri menggunakan analisis CVP untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka. Contohnya, perusahaan manufaktur menggunakan CVP untuk menentukan titik impas dan mengatur harga produk. Kemudian, alat perangkat lunak analisis CVP. Di antaranya, yang pertama, Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, SAS. Dan yang terakhir, SPSS. CVP dalam penyusunan anggaran. CVP memainkan peran penting dalam penyusunan anggaran dengan membantu perusahaan merencanakan volume penjualan dan biaya yang akan datang untuk mencapai target keuangan. Contohnya, perusahaan menetapkan anggaran tahunan berdasarkan analisis CVP untuk memastikan profitabilitas. Kemudian ada CVP lanjutan. Yang pertama, pertimbangan pajak, yaitu menghitung dampak pajak terhadap laba. Dan yang kedua, perubahan biaya tetap dan variabel, yaitu menilai bagaimana perubahan biaya dari waktu ke waktu mempengaruhi analisis CVP. CVP metrik keuangan lainnya. Menggabungkan CVP dengan metrik keuangan lainnya seperti ROI, NPV, dan IRR yang memberikan pandangan yang lebih komprehensif
tentang kesehatan, keuangan, dan perusahaan. Contohnya, menggunakan CVP untuk mengevaluasi proyek investasi dengan mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Dan yang terakhir akan dipresentasikan oleh pemateri yang keempat, yaitu Ayu Putriani Kida. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan studi kasus 1 perusahaan manufaktur. Contoh analisis CVP untuk perusahaan manufaktur yaitu diketahui biaya tetap senilai 100 juta untuk harga jual per unitnya yaitu 500.000, untuk biaya variabel per unitnya yaitu 300.000, dan volume penjualannya yaitu 1000 unit. Perhitungannya, yang pertama ada margin kontribusi, yaitu 500.000 dikurangi 300.000 hasilnya 200.000 rupiah. Untuk titik impasnya yaitu 100 juta dibagi 200.000 hasilnya 500 unit. Selanjutnya ada studi kasus 1 pada perusahaan jasa. Di sini contoh analisis CVP-nya yaitu biaya tetap senilai 60 juta, untuk biaya variabel per jam layanan yaitu 100.000, untuk harga jual per jam layanannya yaitu 200.000, dan volume layanannya yaitu 1000 jam. Perhitungannya, untuk margin kontribusi per jam yaitu 200.000 dikurangi 100.000 hasilnya yaitu 100.000. Untuk titik impasnya sendiri 60 juta dibagi 100.000 hasilnya 600 jam. Selanjutnya ada soal latihan 1. Pertanyaannya, sebuah perusahaan memiliki biaya tetap sebesar 50 juta. Diketahui untuk harga jualnya sebesar 1 juta rupiah per unit dan biaya variabel sebesar 600.000 per unit. Di sini pertanyaannya yaitu hitunglah yang pertama margin kontribusi per unit, titik impas dalam unit, titik impas dalam rupiah penjualan, dan margin keamanan jika penjualan aktual adalah 200 juta. Untuk menjawabnya yaitu yang pertama untuk margin kontribusi per unit senilai 1 juta dikurangi 600.000 hasilnya yaitu 400.000, untuk titik impas per unit 50 juta dibagi 400.000 hasilnya 125 unit. Selanjutnya yaitu titik impas rupiah penjualan yaitu 125 unit dikali dengan 1 juta rupiah hasilnya yaitu 125 juta. Maka margin keamanannya sama dengan penjualan aktual dikurangi penjualan titik impas sama dengan 200 juta rupiah dikurangi 125 juta rupiah hasilnya yaitu 75 juta. Untuk soal latihan 2 pertanyaannya yaitu sebuah perusahaan bertujuan untuk mencapai laba target sebesar 30 juta. Biaya tetapnya adalah 50 juta, harga jual per unit adalah 1.200.000 dan biaya variabel per unitnya adalah 700.000. Pertanyaannya yaitu hitung volume penjualan yang diperlukan untuk mencapai laba target. Jawabnya yaitu margin kontribusi per unit sama dengan 1.200.000 dikurangi 700.000 hasilnya yaitu 500.000 rupiah. Maka dari itu kesimpulannya yaitu analisis biaya volume laba atau CVP adalah alat yang sangat berguna untuk membantu perusahaan dalam memahami hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba. Dengan menggunakan CVP, perusahaan dapat menentukan titik impas, margin kontribusi, dan menganalisis dampak perubahan harga jual, biaya variabel, dan volume penjualan terhadap laba. CVP juga membantu dalam mengambil keputusan strategis seperti penetapan harga, pemilihan produk, dan ekspansi bisnis. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, seperti asumsi biaya dan pendapatan linear, serta tidak mempertimbangkan nilai waktu dari uang, analisis CVP tetap merupakan metode yang efektif dalam perencanaan,
keuangan, dan penyusunan anggaran. Dengan memanfaatkan perangkat lunak dan alat analisis yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam analisis GVP. Yuk. Sekian presentasi dari kelompok 15 mengenai materi analisis biaya volume laba atau CPP dalam pengambilan keputusan bisnis. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.